Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita patut memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita sudah berhasil dengan izin Allah dan dengan pertolongan Allah melalui menjalani Syam Ramadan sampai pada hari yang ke-21. Dan tadi malam adalah malam pertama kita mencari Lailatul Qadar. Untuk apa kita mencari Lailatul Qadar? Untuk mendapatkan pahala seperti beramal selama 1000 bulan. 1000 bulan bukanlah waktu yang sebentar. Orang yang beramal di dalam malam Lailatul Qadar yang kita harus mencarinya dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, maka dia seolah-olah beramal seperti yang dia amalkan pada malam itu, tetapi dihitung seperti beramal selama 1000 bulan. Alangkah besarnya pahala yang akan kita dapatkan. Dan ketahuilah di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan ketetapan kepada setiap makhluknya selama setahun yang akan datang. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu nanti akan turun ketetapan yang akan menimpa kita setahun yang akan datang. Apakah setahun yang akan datang kita akan mendapatkan kebaikan atau sebaliknya, naudzubillah min syarri dzalik, keburukan yang akan kita dapatkan. Apakah kita akan mendapatkan balasan di akhirat dengan balasan yang berlipat ganda karena amalan-amalan yang kita lakukan selama Ramadan ini, atau sebaliknya, naudzubillahi min syarri dzalik. Jangan sampai kita sudah lelah-lelah, capek-capek berpuasa, capek-capek sholat tarawih, tetapi sholat tarawih kita tidak diterima oleh Allah karena tidak ikhlas atau ada kekurangan atau perbuatan yang menyebabkan amalan itu tidak diterima oleh Allah. Naudzubillahi min syarri dzalik. Dan jangan sampai kita berpuasa tetapi berpuasa seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'a wal atas. Kam min shaimin, berapa banyak dari orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada untuk dia dari puasanya, illal ju'a wal atas, kecuali rasa lapar dan haus. Jangan sampai
kita menjalani puasa Ramadan ini, di siang hari kita hanya dapat lapar dan haus, tidak ada pahala apa-apa di hadapan Allah di akhirat nanti. Di malam hari kita capek-capek tadarus, capek-capek iktikaf, capek-capek sholat tarawih atau qiyamul lail, tetapi di hadapan Allah tidak ada balasan apa-apa kecuali hanya rasa mengantuk, rasa lelah saja. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Oleh karena itu saudara sekalian, perlu ditekankan sekali lagi bahwa Allah itu melihat manusia, kata Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, jasad-jasad atau badan-badan tubuh-tubuh kalian, walakin yanduru, akan tapi Allah melihat ila qulubikum, kepada hati kalian. Di hadis yang lain ditambah wa ila a'malikum, dan Allah melihat amalan kalian. Jadi yang Allah lihat dari kita, Bapak, Ibu, saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, bukan jasad kita, bukan tubuh kita yang tegap, bukan pangkat kita yang tinggi, bukan jabatan kita yang tinggi, bukan kekayaan kita yang banyak, tetapi yang Allah lihat dari kita adalah hati kita. Apakah hati kita ini kita sudah serahkan sepenuhnya kepada Allah? Apakah semua amalan-amalan kita selama ini sudah kita lakukan karena Allah, atau amalan-amalan kita lakukan untuk mencari dunia saja? Apakah kita sudah mencari akhirat dalam amalan-amalan kita? Ketika kita siam Ramadan, kita hanya ingin mendapatkan ridho Allah atau diterima puasa kita, atau hanya untuk pameran kepada manusia bahwa kita sudah berhasil puasa, kita sudah berhasil memberi makan buka puasa kepada orang banyak? Apa itu yang akan kita lakukan? Apa itu yang kita pamerkan kepada manusia? Na'udzubillahi min syarri dzalik. Saudara sekalian, pada ayat yang dibaca di permulaan khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tashtaru bi ahdillahi tsamanan qalila, dan janganlah kalian menukar janji kalian kepada Allah dengan harta, dengan harga yang sedikit. Innama indallahi huwa khairul lakum, kata Allah. Sesungguhnya apa yang ada di hadapan Allah itu lebih baik untuk kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ayat ini saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, yang tersebut dalam surat An-Nahl ayat 95, menerangkan bahwa Allah menasihati kita, janganlah kita menukar agama kita, keyakinan kita, amalan-amalan agama kita ini dengan kehidupan dunia. Jangan kita beramal untuk mencari balasan dunia. Jangan kita berbuat baik dalam rangka menjalani agama kita, tapi yang kita harapkan adalah balasan duniawi. Jangan. Marilah kita beramal untuk akhirat. Kita sholat untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Kita berpuasa karena Allah, dan karena Allah lah yang akan menerima puasa kita dan memberi balasan yang setimpal, bahkan berlipat-lipat ganda. Tapi jangan sekali-kali kita menukar janji Allah, janji kita kepada Allah dengan harta dunia ini. Jangan kita mengejar pangkat, jangan kita mengejar dunia, jangan kita mengejar uang, jangan kita mengejar apa saja yang ada di dunia ini. Karena apa yang ada di hadapan Allah itu, kata Allah, pahala yang disiapkan oleh Allah untuk kita orang-orang yang mengaku beriman ini, itu jauh lebih baik daripada apa yang kamu kejar dari dunia ini. Apapun yang kamu kejar. Ya, kita lihat hari-hari ini orang memperjuangkan sesuatu di DPR sana. Berbondong-bondong mereka ke DPR. Disiapkan pasukan baik dari TNI maupun Polri untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Dari RUU menjadi UU, dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Saudara sekalian tahu apa yang mereka cari di sana? Bukan akhirat, sama sekali bukan akhirat. Tidak ada tujuan ke sana untuk mendapatkan akhirat. Kalau mau mencari akhirat ya ke masjid sini. Di masjid ini kita mencari akhirat. Di masjid dan di luar masjid pun kita bisa mencari akhirat, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran di dalam mencari kehidupan dunia ini.
Ingat saudara sekalian, kita mencari dunia bukan untuk dunia, tapi kita mencari dunia untuk akhirat. Kita cari uang supaya kita bisa pergi haji, kita cari uang supaya kita bisa sedekah, kita cari uang supaya kita bisa memberi nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Kita mencari uang supaya kita bisa berbuat baik kepada orang lain dengan harta yang kita dapat dari Allah. Begitu juga sholat kita, begitu juga ibadah haji kita, begitu juga umroh kita. Kita lakukan semua ini karena Allah. Kalau kita harus menjadi orang nomor satu di negara ini sebagai presiden, atau sebagai gubernur, wali kota, atau sebagai apapun lah, atau sebagai orang nomor satu di perusahaan, sebagai direktur, atau sebagai orang nomor satu di kementerian yang paling menghasilkan banyak duit sekalipun, kalau kita bekerja di sana untuk dunia, maka kita akan dapat dunia. Tapi kalau kita bekerja di sana untuk akhirat, kita dapat dua. Di dunia kita dapat gaji yang besar, di akhirat kita akan dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Ta'ala. Dan apa yang ada di hadapan Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian dapatkan di dunia ini. Ayat ini ditutup dengan firman Allah, ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqa. Apa yang ada di hadapan kalian wahai manusia, itu hanyalah sesuatu yang akan habis, sesuatu yang akan selesai. Kalau kita cari pangkat itu akan habis masanya. Kalau kita cari jabatan juga akan habis masanya. Kalau kita cari duit pun akan habis kita belanjakan. Tapi kalau kita mencari akhirat, kita mencari sesuatu yang ada di hadapan Allah sana, kata Allah, wa ma indallahi baqa. Dan apa yang ada di hadapan Allah itu adalah kekal. Pahala ganjaran yang akan kita peroleh di akhirat nanti kekal. Kebahagiaan yang akan kita nikmati di akhirat nanti pun kekal. Saudara sekalian, kita akan hidup kekal di akhirat sana. Tidak ada lagi kematian di sana. La yamutu wa la yahya. Bagi orang yang masuk neraka, mereka merasakan di akhirat nanti la yamutu, mereka tidak mati, wa la yahya, dan mereka tidak hidup. Bagaimana mungkin orang berada di neraka merasakan hidup sementara mereka siang malam dibakar terus? Bagaimana juga mereka akan merasakan mati sedangkan mereka merasakan panasnya api neraka. Walaupun sudah dibakar tapi masih merasakan panasnya api neraka. Maka dari itu saudara sekalian, janganlah kita melanggar firman Allah seperti yang dikatakan oleh Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Walal akhiratu khairun, sedangkan wal akhiratu khairul laka wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik untuk kamu dan lebih kekal. Kita jangan termasuk orang yang mengejar dunia meninggalkan akhirat. Tapi marilah kita sama-sama, yang berbicara maupun yang mendengarkan, berusaha dengan semua amal perbuatan kita ini untuk mencari sesuatu yang ada di hadapan Allah sana yang kekal abadi, dan itu kita lalui, kita dapatkan dengan kehidupan di dunia ini, kita jalani dengan mengikuti petunjuk dari Allah dan mengikuti cara-cara atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud
mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah wa husnal khatimah. Allahumma ansur man nasaraddin wahdhul man khadalal muslimin. Allahumma alaika bi amrikiyyin wa israiliyyin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin wa fi sairil buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.